warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melakukan presentasi online untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi sepeda motor yang diampu oleh Bapak Sukardi MPD. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat tetes keringat beliaulah yang dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang kita bisa merasakan nikmatnya indahnya Islam, iman dan ihsan. Serta teman-teman angkatan 2018 pendidikan teknik mesin yang saya banggakan. Sebelumnya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sukardi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi sepeda motor yang telah menugaskan untuk membuat video presentasi ini dengan materi yang telah saya kuasai, yaitu tentang materi sistem CVT atau kepanjangannya Continuous Variable Transmission. Pengertian CVT sendiri ialah suatu sistem pemindah daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk atau fibel yang menghubungkan antara drive pulley dengan driven pulley menggunakan prinsip gaya gesek. Untuk pengoperasiannya sendiri, CVT ini dilakukan secara otomatis dengan menggunakan prinsip gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal sendiri ialah merupakan efek semu yang ditimbulkan ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar. Itulah yang dinamakan dengan gaya sentrifugal. Fungsi dari CVT ini sendiri ialah untuk memudahkan pengendara motor dalam mengatur kecepatan, karena pengendara tidak mengoperasikan lagi transmisi dalam pengaturan kecepatannya. Mekanismenya, CVT ini terletak di sebuah ruang yang tertutup dan dilengkapi dengan sistem pendingin untuk mengurangi panas yang ditimbulkan karena gaya gesekan antara pulley primer dan pulley sekunder. Tujuan diletakkannya CVT ini dalam ruang yang tertutup ialah agar tidak terkena kotoran, sehingga komponen CVT tetap terjaga dari kotoran berupa debu, air, maupun minyak dan lain-lain sebagainya yang dapat merusak komponen CVT tersebut. Maka dari itu dibuatlah CVT ini dalam ruang yang tertutup. Secara umum, komponen CVT merupakan komponen yang saling berkaitan. Terdapat 3 bagian komponen dari CVT, yaitu yang pertama pulley primer, yang kedua pulley sekunder, yang ketiga yaitu gear reduksi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pulley primer. Pulley primer sendiri ialah komponen CVT yang menyatu dengan crankshaft atau poros engkol. Pulley primer bekerja akibat adanya putaran dari mesin melalui crankshaft atau poros engkol, dan kemudian muncullah gaya sentrifugal. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan diameter dari fibel. Yang kedua yaitu pulley sekunder. Pulley sekunder sendiri bekerja dengan meneruskan putaran mesin dari pulley primer dengan melalui fibel, kemudian disalurkan ke bagian gigi reduksi atau roda belakang. Jadi, pulley sekunder ini bekerja meneruskan putaran dari pulley primer. Maka terjadilah perubahan diameter dari fibel tersebut. Selanjutnya yaitu gear reduksi. Gear reduksi sendiri berfungsi untuk mengurangi putaran mesin dan menstabilkan putaran mesin. Gear reduksi sendiri ditempatkan pada gearbox, yang mana posisinya terpisah dari rumah CVT. Berfungsi untuk mengurangi gesekan pada gear reduksi. Untuk mengurangi gesekan pada gear reduksi, diperlukan pelumas atau oli agar tetap terjaga komponen tersebut. Selanjutnya yaitu cara kerja dari sistem CVT.
Yang pertama yaitu pada putaran langsam atau idle atau stasioner. Jika mesin pada putaran rendah, daya putar dari porsengkol diteruskan pada puli primer yang dihubungkan melalui V-belt. Selanjutnya putaran tersebut diteruskan ke puli sekunder, lalu diteruskan lagi ke kopling sentrifugal. Dikarenakan tenaga yang dihasilkan masih belum mencukupi untuk dapat mengembangkan kopling sentrifugal, maka gaya tarik per kopling masih lebih besar dari gaya sentrifugal. Oleh karena itu, kopling sentrifugal tidak menyentuh rumah kopling, sehingga roda tidak dapat berputar. Yang kedua yaitu pada putaran rendah atau saat mulai berjalan. Ketika putaran mesin meningkat, gaya sentrifugal pun akan bertambah menjadi besar. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kampas kopling akan sedikit menyentuh rumah kopling dan terjadinya gaya gesek di area tersebut. Pada kondisi ini, V-belt pada puli primer akan mengecil atau menyempit, sedangkan pada puli sekunder itu akan melebar hingga menghasilkan putaran mesin atau torsi yang besar pada mesin. Roda belakang dapat berputar dengan mudah. Yang ketiga yaitu pada putaran menengah. Pada saat putaran mesin bertambah, roller pada puli primer mulai bergerak keluar karena gaya sentrifugal tadi. Kemudian menekan puli geser ke arah puli tetap pada puli primer tersebut. Sehingga diameter V-belt pada puli primer akan membesar menarik dari puli sekunder, dan untuk puli sekunder sendiri akan mengecil, akan menyempit diameter dari V-belt tersebut. Jadi sistem kebalikan saja, misalnya pada putaran langsung tadi dari puli tersebut diameternya mengecil, sedangkan untuk puli sekunder dia akan membesar atau diameternya akan membesar, pada pulinya akan menyempit, seperti itu. Akhirnya diameter pada puli primer membesar, sedangkan pada puli sekunder mengecil, sehingga putaran mesin dapat bertambah dengan cepat. Gaya sentrifugal pada pemberat atau roller di puli primer akan semakin besar seiring dengan bertambahnya kecepatan. Jika putaran mesin lebih tinggi dibandingkan pada putaran menengah, maka gaya pusat yang keluar dari roller akan semakin bertambah, sehingga semakin menekan V-belt pada bagian sisi luar di puli primer akan berdiameter semakin membesar, sedangkan pada puli sekunder akan semakin mengecil, sehingga akan menghasilkan perbandingan putaran mesin semakin tinggi. Jika piringan pada puli sekunder semakin melebar, maka diameter pada V-belt akan semakin mengecil. Kebalikannya, jika piringan pada puli primer semakin mengecil, maka diameter pada puli primer tersebut semakin melebar, sehingga menghasilkan perbandingan putaran mesin yang semakin membesar. Selanjutnya yaitu penyebab kerusakan pada CVT. Pasti pada CVT ini bisa terjadi kerusakan, baik dari komponennya. Penyebab kerusakannya itu ada beberapa, yaitu dari perawatan, contohnya pergantian oli yang tidak sesuai. Kemudian cacat material, itu seperti kerusakan dari pabrikan, misalnya dari pabrikan tersebut memang sudah ada cacat. Kemudian cara penggunaan dari pengendara tersebut, pengoperasian gigi yang tidak sesuai, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada komponen CVT. Kemudian selanjutnya usia pemakaian, jadi pemakaian yang sudah lama, misalnya pada motor-motor yang sudah lama. Untuk perawatan atau penanganan sendiri jika terjadi kerusakan, yang pertama yaitu reset ECU. Bila hasil tetap sama atau tidak ada perubahan, maka lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ganti atau kuras oli transmisi pada CVT sesuai dengan spesifikasi pabrik.
membersihkan kotoran yang bisa menyumbat lubang aliran oli matic. Kemudian bersihkan body valve dan ganti filter ori transmisi atau stasioner. Kemudian yang terakhir, overhaul transmisi otomatis pada CVT. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini, baik itu gejala yang sering terjadi, penyebab, gangguan, kondisi, dan cara mengatasinya. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan tentang materi dari CVT. Jika ada kesalahan kata, kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dosen pengampu Bapak Sukardi dapat memaklumi adanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.